Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita silakan duduk. Shalom Alaikum. Saudara, di depan sana ada yang jualan diet seimbang. Apa itu namanya? Diet keseimbangan. Bukunya sudah terbit, followernya 85.000. Itu 85.000 yang langsing, yang belum langsing ada ratusan ribu. Daripada ikut diet di luar, lebih baik diet mengikuti yang sudah dikerjakan anak Tuhan ya. Ministrinya namanya DK Ministry, Diet Keseimbangan Ministry. Dan saya berdoa supaya saudara nanti pulang, khususnya saudara yang pengen sehat, langsing, kuat, nah udah beli itu. Tapi ada nggak malam ini? Ada di bawah, ya di bawah. Nah, tadi saya sudah bawa jas, saya sudah bawa baju, saudara. Tiba-tiba ketika saya akan berbicara hari ini adalah tentang innovative leadership. Lalu kemudian saya mampir habis menara doa, saya mampir ada kaos kreatif. Lalu saya bilang gini, saya mau ambil, ini belum dicuci nih. saya sama istri saya ambil, lalu saya mau pakai hari ini. Boleh pakai kaos sebentar? Boleh? Jadi jas saya taruh di bawah, baju saya taruh di bawah. Saya ganti karena ada kaos yang sesuai dengan apa yang sedang saya mau sampaikan hari ini. Kasih tahu kanan kiri, be kreatif. Kasih tahu kanan kiri pakai bahasa Indonesia, kamu harus kreatif ya gitu. Oke, saya mau kita membaca 2 ayat, lalu kemudian saya akan jelaskan. Mari baca dengan suara keras. Oke, semua sudah dapat, outline-nya sudah semua dapat. Saudara harus terima outline sebab saya akan agak cepat untuk bisa sampai selesai. Mari baca Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Bagi dialah, yang keras sama-sama, ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan ya, Tuhan, Alkitab tulis gini, Tuhan akan melakukan, Dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh. Katakan bersama saya, jauh. Yang keras, jauh. Jadi kalau saudara pengen lihat, sebab saya ini berdiri di semua pemimpin. Yang hadir malam ini hanya pemimpin. Saudara adalah pemimpin di departemen, pemimpin di kelompok sel, pemimpin, pokoknya semua saudara ini pemimpin. Kalau nggak pemimpin, saudara nggak ada di tempat ini. Jadi ada orang-orang yang di bawah saudara, ada orang-orang yang sedang saudara layani, dan ada ministry, departemen yang saudara layani.
dan saudara jadi pemimpin. Mari katakan bersama, saya diangkat oleh Tuhan jadi pemimpin. Oke, sekarang kacamatamu sambil saya bicara ini, saudara ada yang pemimpin di perusahaan. Saudara ada yang pemimpin di pekerjaan. Ada saudara yang pemimpin di dalam pelayanan. Saudara, saya berharap ketika saya mengambil contoh, saya tidak hanya bicara tentang gereja, tapi saya sekarang lagi berbicara apa yang Roh Tuhan sedang berbicara hari-hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara mulai menangkap apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang perhatikan ke depan. Efesus 3 ayat 20, Alkitab tulis gini. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Jadi kalau ada pekerjaan, ada bisnis, ada pelayanan, ada gereja yang bertumbuhnya jauh, katakan bersama saya, jauh. Yang keras, jauh. Dari apa yang diharapkan secara manusia, itu pasti pekerjaan Tuhan. Amen. Tadi bilang sama saya, semua pelayanan, semua pekerjaan, semua bisnis, semua ministry yang berkembang cepat, jauh dari rata-rata, pasti. Yang keras, pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bisa bekerja jauh dari rata-rata kalau saudara dan saya berdoa dan berpikir. Bilang sama saya, berpikir. Sekarang otakmu tunjuk sendiri. Kalau orang lain yang nunjuk kepadamu, kau marah pasti. Bilang sama saya, berpikir. Yang keras, berpikir. Berpikir yang keras. Berpikir yang inovatif. Berpikir yang kreatif. Berdoa. Yang keras, berdoa. Tangannya begini, berdoa. Bilang berdoa. Berdoa. Jadi kalau cuma mikir tanpa berdoa, enggak ada apa-apa. Berdoa tanpa mikir, enggak ada apa-apa. Ini ayatnya nih. Jadi hari ini, mulai hari ini, saudara kalau mikir, maka Tuhan akan memberikan kepadamu visi. Bilang sama saya, visi. Mari buka Amsal 29. Kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Mari baca bersama dengan saya. Hanya orang yang mikir keras, hanya orang yang berpikir tajam, hanya orang yang berpikir kreatif, Tuhan kepada dia diberikan visi. Katakan bersama saya, visi. Mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, if there is no vision, the people will perish. Jikalau tidak ada visi, umat itu binasa. Nah, sekarang perhatikan. Ingat ya, perhatikan. Visi lahir dari cara berpikir yang kreatif, yang sungguh-sungguh, dan Tuhan bekerja di atasnya, dan bekerja di atasnya, itu sebabnya muncul inovasi. Nah, sekarang baik, saya akan mulai melihat keadaan di sekitar saudara. Saya harap saudara tidak kena tsunami yang sedang melanda dunia dan gereja. Saudara, ada perusahaan 7-Eleven yang sudah puluhan tahun di dalam dan di luar negeri, cabangnya ribuan. Dan ini perusahaan raksasa. Singapura ada, Malaysia di mana ada. Saya kalau nyari pergi ke luar negeri pelayanan, dia selalu ada. Tapi tahun ini dinyatakan pilot, bankrupt. Yahoo! Tadinya mau dijual 600 triliun rupiah. Dulu menganggap Google itu mainan anak-anak. Tapi dia tidak mau belajar inovasi, tidak mau rendah hati. Sehingga tutup. Saudara yang punya email Yahoo,
segera imigrasi. Gulung tikar. Saudara golok. Saya ini kalau ngomong kecepatan keseleo nih jalan. Glodok sama golok kan lain nih saudara. Saudara sampai semua perumahan baru saking terkenalnya glodok elektronik. Semua toko disebut glodok elektronik Tangerang. Glodok elektronik Medan. Karena apa? Karena glodok elektronik ini itu adalah toko yang udah murah luar biasa. Anda pergi hari ini, di sana sepi sekali. Kenapa sepi? Karena ada perubahan yang begitu drastis melalui online. Perusahaan-perusahaan yang MLM. Saya sambil ngomong ini, saudara yang bisnismen, saya harap jangan nunggu perusahaanmu saya sebut di sini. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi kalau saudara bisnismen, Anda owner dari suatu perusahaan, saya tahu banyak di sini bisnismen, dan jangan sampai namamu dan perusahaanmu saya sebut, karena saudara sudah mendengar berita ini. Perusahaan MLM saudara yang dalam waktu 25 tahun dibangun begitu luar biasa, dalam waktu sekejap perusahaan MLM begitu datang dan cerita, tadinya ratusan, ada yang 600 miliar, ada yang 700 miliar. Sekarang saya mau mencapai 4 miliar aja Pak, sulitnya bukan main. Omset, sih. Semua harus dirumahkan, semua orang harus dirumahkan karena berubah. Saudara, zaman dahulu ada HP sejuta umat. Saudara masih ingat Nokia yang warna hijau itu? Yang untuk gebuk anjing bisa mati itu. Dan sekarang saudara dianggap dulu Samsung nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian dalam waktu dekat, sekarang HP yang di tangan saudara HP apa? Ada yang iPhone, ya bolehlah, itu kelas high class. Kalau yang kebanyakan Samsung lah yang dipakai. Sekarang, dulu saudara masih ingat taksi yang punya armada ribuan orang? Sekarang saudara dia sampai demo dan ada Grab, ada Gojek, ada Gokar, ada GoGrab, ada apa? Uber. Dan Uber itu diciptakan oleh orang Jawa. Uber itu artinya mengejar. Dan waktu saya bilang gitu ada jemaat yang bertanya, Pak dari kota mana itu Pak? Katanya. Kok ya percaya loh kamu itu loh ya, diajak guyon aja kok nggak bisa sih. Saudara sekarang saya tanya, waktu demo-demo dilarang taksi online tetap jalan apa tidak? Jalan. Ojek mengganti Gojek. Salah. Ojek berganti Gojek. Supaya kelihatan keren, Gojek. Sekarang sudah masuk di outline saudara. Banyak perusahaan tumbang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada era digital. IT dan media yang mulai masuk dan mengubah perilaku manusia. Saudara sekarang kalau pembantu saya pulang kampung biasanya dikasih waktu seminggu. Dia minta 2 minggu. Sama istri saya, kamu nggak sebulan? Pembantu saya shock. Bener Bu? Bener. Kamu pulang sebulan, tapi pasti balik. Pasti Bu, sebulan. Karena sekarang, kalau dulu dia pulang, saya ngepel. Ibu Flora cuci piring. Sekarang enggak lagi. Saya sembayang, panggil Go Clean. Ini denger ya, dengerin saya nih. Sebentar lagi revolusi
Saudara sadar apa tidak sadar, Indonesia masih banyak tergantung dengan yang namanya pembantu. Betul apa betul? One day, Anda akan lihat, rumah cukup disapu seminggu sekali. One day, saya udah pergi ke Amerika tempat adik saya, sapu halamannya itu sebulan sekali. Kalau kita, rumput aja disiram tiap hari. Karena apa? Ada pembantu. Ini ada satu perubahan perilaku di manusia di mana-mana. Oke. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang berubah begitu cepat. Saudara masih ingatkah? Saya dulu menyampaikan 5 tahun yang lalu di doa pengerja seperti ini, bahwa Josh Barna mempunyai research bahwa dunia berubah selama 3,5 tahun. Saudara masih ingat itu? Gereja berubah 35 tahun. Makanya gereja tidak pernah up to date. Dengarkan hari ini penemuan yang terbaru. Baru dirilis, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang berubah setiap 3 bulan. So dari 3,5 tahun menjadi 3 bulan, terjadi eksponensial atau pelipat gandaan atau deret ukur percepatan. Dan kalau pada waktu beberapa tahun saya berkata 3,5 tahun, artinya itu terjadi perubahan deret ukur yang sangat cepat. Dengarkan ini. Saya tiba-tiba mendengar ada satu pabrik komputer yang dia rilis, dia bilang gini, kita sedang menyiapkan sebuah komputer yang punya kecepatan, dia bilang, itu bukan eksponensial, tapi itu berkali-kali lipat karena dia sudah mempersiapkan. Besok saudara, data sekarang ya saudara, ada 4G aja udah luar biasa gitu, udah hebat. Wah 4G, mereka itu udah main ribuan G. Loh saudara nggak ngerti kan? Sebentar lagi, kamu HP-nya apa? 1000 G, kamu 1200 G. Ha? Anda besok dunia itu akan jadi satu dan menjadi mudah, dan saudara melihat semua orang akan transparan. Bilang sama saya, transparan. Sebelum ini jadi, semua pemimpin. Kalau saya bilang pemimpin siapa? Yang keras. Mulai sekarang harus transparan dengan Tuhan. Sebelum dunia membuat transparan. Sekarang ini sudah mulai. Kemarin ada anak rohani saya pulang dari Belanda, namanya Thomas Transformasi. Dia seorang dokter, dia pekerjaannya adalah membuat chip. Saya tanya sama dia, chip itu segede beras. Saya tanya sama dia, kok itu dia bisa menyimpan data, dia ada GPS, dia bisa memberikan rekening orang, dia bisa data orang. Saya tanya, kok sebegitu canggih? Dia bilang ini, Mas, itu chip itu, microchip itu adalah komputer yang dipres sedemikian rupa di dalam yang sebesar beras itu. Teknologi ini kenapa keluar? Karena menggenapi nanti nubuatan yang akan ditaruh. Sekarang karyawan di Amerika, kalau saudara sudah lihat videonya, udah ditanam di tangan dan di dahi. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang sama dia, kamu kerjanya, aku bikin microchip itu. Ya kamu mempercepat kedatangan Tuhan. Dia dapat duit karena dia ahli dari Indonesia, dia dipertahankan di Belanda. Karena dia membuat microchip dan dijual di perusahaan-perusahaan terkenal, ternama. Selama kalau bikin microchip saja nggak berdosa, tapi kalau selama dia mau ditanam di tangan dan di dahi, saudara harus berpikir ulang. Jangan sampai salah satu pemimpin WTC Families malah menjadi marketingnya. Saya harap ke depan kita mulai belajar. Pertanyaan saya adalah, apakah ini bisa berdampak pada gereja? Apakah ini berdampak pada gereja? Jawabnya? Ya, berdampak. Jadi kalau gitu untuk menjawab ini, menjawab tantangan ke depan, saudara tidak bisa jadi gembalaan. Jadi pemimpinan. Nggak bisa jadi gerejaan. Saudara, apa sih bedanya mobil dan mobil-mobilan? Sama loh, mobil malah lebih banyak lagi, mobilan, lebih panjang lagi. Apa sih bedanya?
bentuknya mirip, warnanya sama, tapi tidak berfungsi. Betul apa betul? Mobil-mobilan begitu mau dinaikin, ambles saudara. Saya berdoa, saya tanya, kalau tadi perusahaan yang gulung tikar, pertanyaan saya, ada nggak sekarang yang gereja gulung tikar? Yang keras? Banyak. Banyak. Eropa, 500 gereja baru dijual. Serius nih. Sekarang saya tanya, ada nggak di Indonesia gereja dijual sama orang bukan gereja? Oh banyak. Jadi kalau begitu Pak, apa jawabannya? Jawabannya adalah inovatif leadership. Kepemimpinan yang penuh inovasi. Saya ingin cepat memberi gambaran, lalu kemudian saya sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Pak, sekarang saya akan mulai dengan inovatif sight. Cara penglihatan inovasi. Mata melihat yang biasa. Tetapi mata yang inovasi dia melihat yang jarang dilihat orang. Kenapa dia bisa melihat yang jarang dilihat orang? Karena dia berpikir. Bilang sama saya, berpikir. Yang keras. Kenapa dia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang? Karena dia berpikir. Jadi pemimpin ke depan harus banyak berpikir dan berdoa. Bilang sama saya. Yang keras. Dari mana Pak ayatnya? Efesus. Saudara mau gereja pelayanan pekerjaan bisnis saudara melompat jauh? That's all. Kalau ada orang, nih cara ngeliat ya, ada orang lihat tanah gersang. Orang yang inovatif, dia bilang gini, wow, ini bisa dibikin ladang pertanian. Ada orang yang saya bawa ke tanah 12 hektar kita. Dia bilang, tanah segini luas untuk apa Pak? Astagfirullahaladzim. Kita, saudara sekarang, begitu saudara dipager, baru nampak tuh 12 hektar itu, baru kelihatan luas. Tapi begitu itu jadi pager, otak nih jalan, tak, tak, tak. Bikin kebun organik, sayur organik. Saya punya cita-cita, semua saudara sehat. Makan sayur sehat. Daging sehat, ayam, kambing, lembu, babi. Kenapa kok berhenti? Saudara, kemarin itu 12 hektar, begitu ada orang yang berpikir, jadi kecil, buah naga 1,5 hektar. Sayur sekarang, nanti saudara ada lele bioflok, ada hidroponik. Sekarang Ibu Flora aja udah bikin hidroponik di rumah saudara. Sayurnya besar, kemarin saya baru panen pertama, baru makan menikmati. Karya istri tercinta. Enggak rugi saya sekolahin di, kok saya sekolahin sih? Saya enggak pernah nyekolahin. Bapaknya nyekolahin. Disekolahin di IPB lumayan. Tapi nanti di sana ada aquaponik. Aquaponik itu lele, dikasih lele, kasih makanan, disirkulasi, jadi pupuknya, kotoran lele jadi pupuk. Lalu kemudian sirkulasi lagi, lele dikasih makan, pupuk nih, sayurnya gede, dijual, lelenya gede, dijual. Tidak ada lagi kotoran. Kotoran kambing, pakai buah naga. Buah naganya subur, keluar buahnya, dikasih saudara.
Tuh ya, mengkledek kan saudara kan. Anggap ini nubuatan. Dikasih saudara gratis, ambil. Waktu pulang. Sekarang saudara jadi gini, orang lain lihat tanah gersang. Kita orang yang inovasi lihat. Wow, pertanian, peternakan, terintegrasi. Tanah lapang, sebentar lagi kita akan bikin nanti tempat yang tidak. Kita karena di sini nggak mungkin tempat mainan anak-anak. Di sini nggak bisa. Kita nggak bisa bikin Disneyland di sini. Di tanah di sana bisa. Ya kalau nggak Disneyland ya Disneylandan. Tapi tenang sebentar, tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, jadi yang pertama mata melihat yang biasa tapi inovatif sight selalu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Yang kedua, vision adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dari apa yang dapat dilihat oleh mata. Amsal 29 ayat 18. Pemimpin harus punya kemampuan untuk melihat jauh di depan yang orang lain tidak bisa lihat. Orang lain lihat lembu, dia cuma lihat lembu disembelih. Orang yang inovatif lihat lembu, dia lihat tas Hermes, tas Louis Vuitton. Dia lihat lembu, dia lihat ikat pinggang. Dia lihat lembu, dia lihat sepatu kulit. Berbeda. Orang lain lihat lembu digorok, berhenti. Orang lain melihat di dalamnya. Orang yang banyak berpikir dan berdoa, dia akan melihat yang orang lain tidak lihat. Mari bilang sama saya, untuk saya punya kemampuan melihat yang orang lain tidak lihat. Saya harus banyak berpikir dan berdoa. Bilang sama saya. Kalau Anda berpikir, Anda berdoa, maka Tuhan akan melakukan jauh, katakan bersama saya, dari apa yang Anda pikir dan apa yang Anda doakan. Itulah yang akan terjadi di setiap cabang, di setiap perusahaan, di setiap ministry, di mana saudara ada. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, setiap saudara mulai berpikir, bagaimana caranya orang lain tidak lihat, Anda berpikir. Orang lain tidak berpikir, Anda berpikir. Makanya orang yang berpikir, saudara perlu punya tempat untuk berpikir. Ini caranya. Saudara, kalau misalnya saudara cari tempat yang saudara bisa tenang dan berpikir. Kalau saudara punya waktu tenang dan berpikir, Anda punya banyak yang Anda pikirkan. Sebab pemimpin harus bisa melihat yang tidak bisa dilihat. Sight atau penglihatan yang ketiga adalah fungsi dari mata. Tetapi visi lahir fungsi dari hati. Jadi kenapa ada orang yang diberikan visi? Karena dia berpikir. Kenapa dia berpikir keras? Waktu dia berpikir keras, Tuhan memberikan kepada dia visi. Visi lahir dari hati. Penglihatan lahir dari mata, saudara. Visi lahir dari hati. Makanya orang yang memperhatikan hatinya Tuhan, dia keluarlah visi. Tapi kalau yang memperhatikan keinginannya, keluarnya ambisi dari hatinya. Makanya visi dan ambisi itu bukan beda tipis, itu jauh sekali. Karena visi adalah fungsi dari hati kita. Dan kalau saudara berpikir apa yang sedang Tuhan pikirkan, berdoa apa yang Tuhan sedang pikirkan, saudara akan diberikan oleh Tuhan visi. Bilang sama saya, visi. Tak kasih contoh ya. Nanti saudara terapkan masing-masing ke bawah. Di Kersel saudara misalnya ya, di Kersel tempatnya udah penuh, untel-untelan. Saudara nggak berkata, aku nggak mau Kersel lagi, rumahnya udah nggak cukup. Oh bukan inovatif leader. Kalau rumahmu, kalau memang beli rumah nggak cukup, beli rumah mahal, dan kelompok soalnya makin besar, apa yang harus dilakukan? Yang keras, pecah.
Jangan bilang pecah, beranak. Kalau pecah nanti perpecahan. Kita bilang beranak. Jadi saudara mesti kreatif. Jangan lapor kepada Pak Juhardi. Pak Juhardi, Bapak kan bagian keuangan, boleh nggak beliin rumah saya Pak? Untuk apa? Untuk Kersel yang baru Pak, supaya lebih besar. Ke depan saudara harus kreatif. Katakan bersama saya, kreatif. Pak, kenapa? Sebab sebentar lagi begitu tuayan datang, maka jiwa-jiwa akan dikirim Tuhan dan tidak mungkin gedung gereja bisa menampungnya. Sebesar apapun gedung gereja tidak akan mampu menampung tuayan yang akan datang. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara yakini itu, saudara akan kreatif mulai sekarang. Saya ngomong ini supaya saudara ke depan yang di Kersel kreatif. Yang keras. Jadi kalau saudara kreatif, ada aja ide-ide. Kalau gitu kamu tapi tak persiapkan jadi ketua ya. Kamu tak persiapkan jadi wakil ketua ya. Kamu rekan ketua ya. Supaya kamu nanti waktu kita rumah kita nggak cukup, tetap Kersel bisa jalan. Waktu gereja ini bertumbuh, 100, 200, 300, 400, 500, saya masih bisa kenalin. Saya pergi ke rumah sakit masih sendiri. Jemaat mulai 500, saya pergi kunjungan sendiri, saya pergi semua sendiri. Begitu jemaat 1000, saya ditanya, tak tahu saya namanya. Begitu kenal, shalom Pak Wiryo, shalom Bu, shalom. Lalu istri saya tanya, kamu tahu saya? Enggak tahu itu. Pulang dari pertanyaan Ibu Flora, saya berpikir, gimana caranya saya bisa sentuh secara personal. Di kala itu, saya minta orang IT saya panggil. Bisakah kamu memberikan ucapan selamat waktu dia ulang tahun? Bisa Pak, asal Bapak ongkosin. Saya ongkosin. Bisa nggak kamu buat pribadi? Bisa. Jadi caranya gimana? Dia berpikir, saya berpikir, dia berpikir. Keluarlah SMS broadcast, itu 10 tahun yang lalu. Begitu dikirim 1000 jemaat, ulang tahun. Ada yang ngomong anak itu apa? Suster di depan rumah saya, dia bilang, Pak Gembala, pagi-pagi saya keluar. Pak Gembala, terima kasih ya Pak Gembala. Bapak kok bisa ingat ulang tahun saya? Orang tua saya aja tidak tahu Pak, gak pernah ucapin selamat. Bapak adalah orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Oh iya Bu, kita ingat sekali, semua jemaat kita ingat Bu. Awas loh, kau kasih tahu loh. Awas sampai kau kasih tahu. Itu pekerjaan Andrew yang ditaruh di komputer. Lalu saya kasih ucapan selamat, kasih ayat, dilempar. Psh, tapi lemparnya pada waktu jam yang tepat. Bawahnya Gembala. Padahal yang melepaskan komputer. Jadi gini, tetap bisa personal, tapi kita bisa menjangkau mereka dan mereka merasa senang. Dan sekarang menerima ucapan selamat ulang tahun buat mereka sesuatu yang luar biasa. Sekarang meningkat. Gimana inti? Saya inti maunya saya dihafalkan, tapi saya nggak pernah hafal ulang tahunnya. Gimana yang lain bisa selamat, kasih selamat? Saya bilang gini, tolong bisa nggak kalau selamat ulang tahun, yang ulang tahun tidak menerima ucapan selamat, tetapi yang lain diingatkan, hari ini ulang tahun Pak Juhardi, tolong semua bawa kado. Disend. Lalu Pak Juhardi nggak terima. Maka pada waktu teman-temannya mengucapkan, selamat Pak Juhardi, selamat ulang tahun. Pak Juhardi kata, kok tahu ya, ulang tahun saya kok tahu semua. Yang lain tidak ada lagi yang cuek. Itu adalah inovasi. Katakan bersama saya, yang keras. Sekalipun jemaat besar tetap bisa private. Saya pengen semua ketua Kersel mulai hari ini berpikir kreatif. Bagaimana sesusah apapun, seberat apapun, selalu ada jalan untuk bisa melayani di dalam Kersel. Tidak ada alasan tidak bisa membangun Kersel. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun jumlahnya banyak, tetap bisa dibuat.
Yang setuju katakan. Tanpa visi tidak mungkin ada leadership. Ayat ini tidak perlu saudara baca, tapi saya akan buka. Amsal 29 ayat 13. Dalam bahasa Inggris ditulis gini. The poor man and the rich have this common. The Lord give sight to the eyes of both. Kalau saya terjemahkan, orang miskin dan orang kaya sama-sama diberikan apa? Penglihatan, mata. Kenapa sama-sama punya mata, kok yang satu miskin, yang satu kaya? Ini dalam terjemahan, ini bahasa anunya bagus nih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masa kini. Orang miskin dan orang kaya mempunyai persamaan. Kedua-duanya diberikan mata oleh Tuhan untuk melihat cahaya kehidupan. Sekarang lihat saya. Ayat ini bilang gini. Orang yang sama, orang yang miskin dan kaya sama-sama punya mata. Tapi yang beda, yang miskin cuman mata lihat sight. Tapi yang satu dari mata yang dia lihat, dia berpikir menjadi vision. Sehingga orang lain tidak lihat, dia lihat. Sehingga dia jadi kaya. Businessman, kenapa dia bisa kaya? Yang satu businessman yang hidup segan mati tak mau. Ada perusahaan yang sangat diberkati, yang satu perusahaan sulit sekali diberkati. Karena yang satu matanya hanya untuk melihat yang kelihatan, yang satu berpikir. Katakan bersama saya. Matanya tiba-tiba keluar dari dalam hatinya sebuah visi. Oleh karena itu, jadi orang kaya dan orang yang miskin sama-sama diberikan mata, tetapi yang berbeda adalah hati mereka bisa melihat ke dalam. Sekarang saya beri contoh. Saya berikan sengaja contoh-contoh supaya saudara berkembang, para jemaat ini, para pemimpin, saudara mesti berpikir gimana caranya saya terapkan di cabang yang saya yang kecil. Dari Kersel, saudara tidak ada kata tidak bisa. Jangan menerima semua inovatif leadership, dia tidak pernah menerima kata tidak bisa. Selalu saudara kalau bisa menerima kata tidak bisa, berarti saudara berhenti berinovasi. Mari bilang sama saya, kalau saya menerima jawaban tidak bisa, artinya saya berhenti inovasi. Itu sebabnya kalau full timer rapat full timer, saya bilang, wah saya nggak bisa Pak. Itu langsung tekanan darah dari 120. Naik menjadi 160. Kenapa? Karena jawaban itu memaksa saya untuk menolong mereka bahwa tidak ada kata tidak bisa. Saya harap mulai hari ini semua saudara tidak datang kepada pemimpin berkata tidak bisa. Selalu ada jalan. Sekalipun orang lain berkata tidak ada jalan, bagimu selalu ada jalan. Sekarang orang lain sedang bertanya-tanya, ini tak kasih, karena ini kita keluarga, maka tak kasih beberapa contoh yang menolong saudara. Orang lain saja berpikir bagaimana mereka punya pemuridan untuk membuat SOM, atau KOM, atau SAM, atau SIM, atau apa aja namanya lah. Kalau kita pemuridan kelas, SPK, ada orang tua rohani. Berikutnya tahun depan kita akan rubah menjadi TZ01, TZ02, TZ04. Kita akan buat berurut. Sekarang perhatikan, gereja itu mencapai 10% orang yang mau ikut saja, udah hebat. Saudara tahu, bahkan orang yang masuk SOM, masuk KOM harus diperintah sambil dibilangin gini, kalau tidak masuk itu tidak bisa melayani. Enggak masuk lagi. Kalau tidak masuk, tidak bisa masuk surga. Nah ada beberapa orang bertanya gini, kenapa di WTC kok orang sampai di stop ikut SPK? Stop Pak, tahun depan, bulan angkatan depan.
Kenapa di stop? Ruangannya nggak cukup. Dikasih 1 ruko nggak cukup, 2 ruko nggak cukup, 3 ruko nggak cukup. Stop. Kenapa? Kenapa orang berlari-lari? Karena kita berpikir. Bilang sama saya, berpikir. Ini zaman di mana orang sulit sekali untuk traffic Jakarta. Kerja di Jakarta, pulang di Tangerang. Kerja di Jakarta, pulang di Bogor. Kerja Jakarta, pulang Bekasi. Waktu ini begitu efisien. Jadi kita rubah SPK-nya di hari Minggu. Dulu orang tidak ada, kita punya siswa bisa 20 udah kamsia 12 kali. Kalau saudara ingat yang SPK pertama 20 orang saja. Itu pun yang ngajar saya sama Pak Juhardi sama Pak Pinem. 20 belum tentu ada. Sekarang Pak Pinem saya, Pak Pinem saya, Pak Ju tidak lagi ngajar. Tapi yang datang berduyun-duyun begitu banyak. Kenapa saudara? Karena kita menemukan solusi. Katakan bersama saya, solusi. Jadi kalau begitu apa itu Pak? Inovasi. Inovasi adalah kapasitas untuk membuat pendekatan yang baru sehubungan dengan tantangan yang lama dan tantangan yang baru datang. Saya mulai berpikir, Pak, bagaimana caranya jemaat bisa bertumbuh? Saudara masih ingatkah dulu? Saudara masih ingatkah ini? Kita pertama kali bagaimana saya buatkan jadwal membaca 4 kitab Mazmur, kitab Perjanjian Lama, Mazmur dan Amsal, dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua tertulis seperti ini. Saudara masih ingat itu? Lalu kemudian setelah itu kemudian saya tanya, kamu baca Alkitab enggak? Enggak Om. Kenapa? Sulit Om nyari-nyarinya. Pindah ini, pindah ini, pindah ini. Saya berpikir, wow enggak cocok nih untuk anak muda. Sekarang kita keluarkan aplikasi suka membaca Alkitab. Saya tanya, mudah nggak sekarang baca Alkitab? Di airport bisa baca berpasal-pasal. Di depan antrian dokter bisa baca Alkitab. Bisa mendapatkan renungan setiap hari. Jadi kalau ada temanmu yang pengen membaca Alkitab setiap hari, cukup download SMA atau download WTC Apps. Gereja belum memikirkan aplikasi, kita sudah memikirkan aplikasi 1 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi, tunggu tanggal mainnya, akan terjadi revolusi. Katakan bersama saya. Yang keras. Sebentar lagi apps akan masuk di Apple. Dari tepuk tangannya, nggak punya Apple. Sebentar lagi akan masuk iPhone. Gini ya, saya cerita pelayanan, saudara berpikir untuk pelayananmu masing-masing, gerejamu masing-masing. Dengarkan ini gembala-gembala. Kalau kau tidak pakai ini dan kau berkata, kau tidak suruh jemaatmu download, nanti pada waktu, sekarang saya tanya, di kota-kota Indonesia internet sudah masuk apa belum? Saya kemarin di Papua, internet masuk. Saya di Kutai itu pedalaman Dayak. Astagfirullahaladzim, udah ada internet. Saya heran di Kutai. Jadi jangan pernah, ini cabang-cabang yang di sini ini. Ini hari ini kalau kau tidak ajari jemaatmu, belum ngerti Pak. Jangan heran, jangan heran. Tiba-tiba nanti jemaatmu tiba-tiba kabur karena dia mencari tempat yang cocok dengan pada zaman di mana mereka bisa belajar, bertumbuh. Sebentar lagi, ini apps, sebentar lagi ini revolusi. Sebentar lagi apps. Orang tidak usah lagi membawa persembahan. Pakai bawa-bawa nih. Gesek di bawah. Srek. Enggak lagi. Sebentar lagi. Akan pakai handphone aja. Sudah. Kirim. Berapa? 1 miliar. Canggih enggak?
Sebentar lagi. Tapi kalau saudara pembacaan Alkitab nggak kau ajari, kersel nggak kau ajari, buku renungan nggak kau ajari, SMA nggak kau ajari, lewat. Sebab ke depan era IT, orang ini ya, perusahaan hebat saja, sekarang Matahari, kemarin ribuan orang harus dirumahkan. Tanpa sadar dia, karena kalah dengan Alfamart dan Indomart. Indomart sekarang lagi berjaga-jaga, karena disikat sama online. Dia tidak ada karyawan, tidak ada, semua orang dipangkas dan semua bisa berjalan. Saya berdoa, mari berpikir yang sudah ada di gereja kita, pakai, manfaatkan semaksimal mungkin. SMA-nya pakai, kerselnya, renungannya, minus one-nya, saudara pakai apa yang saudara bisa pakai, pakai. Kalau ada acara yang bagus, Anda umumkan. Bukan, kau lihat ada acara-acara yang bagus, saudara lihat. Dan sekarang saudara dengan cara ini, kenapa kok saya membuat apps? Karena setiap minggu saya tuh menerima telepon, orang mau ngasih persembahan, tanya, Pak Gembala, nomor akunnya berapa ya? Loh Bu, itu kan di majalah kan? Iya, lupa Pak Gembala. Tak kasih lagi, send. Dan itu kalau setiap hari 10 orang aja sudah. Sekarang saya bilang, Ibu udah punya download apps? Belum Pak, download apps sekarang. Di mana adanya? Di paling bawah, donation. Oh gitu Pak Gembala, udah ada? Ada. Sekarang tidak ada lagi yang telepon saya. Persembahan tetap jalan. Saudara masih ingat? Semua jiwa baru dulu tak kasih buku ini. Untuk tahu gimana keadaan gereja kita, pelayanannya apa saja. Saudara masih ingat itu? Sekarang masih adakah buku ini? Masih. Untuk yang usia 60 ke atas. Oh, ada yang ambil nafas. Saya tunjukkan supaya saudara 60 ke atas. Kalau saudara melihat di melihat di info, lalu kemudian ada branch newcomer, newcomer guide, maka sudah ada di, coba saudara lihat, sudah ada di dalam app saudara. Dan tidak usah download Pak, gratis. Lihat outline-nya. Kalau kangen sama gembalanya. Kalau lupa. Apa saja Pak, sejarahnya bagaimana? Saudara tinggal gesek-gesek. Dan lengkap lagi. Dan tidak perlu lagi membawa ini. Kenapa orang sekarang praktis? Sekarang orang 50 ke bawah, mereka masih bisa dengan gadget yang begitu mudah. Dan sekarang 50 ke bawah, 60 ke atas, walau alam. Saudara masih ingat kita pakai buku kersel seperti ini, songbook? Masih ingat saudara? Sekarang masih ada nggak ini? Masih ada, 60 ke atas. Sekarang sudah dilengkapi dengan lagu dan pakai minus one lagi. Saudara, kalau Anda nggak pakai, yang pakai malah orang lain, gereja lain. Kemarin saya lihat, Pak, saya boleh nggak ikut SMA? Pendeta, saya nggak bisa bikin gitu Pak, tapi saya pengen jemaat saya membaca Alkitab. Ya boleh, masa aku bilang, nggak boleh. Orang mau bertumbuh aja kok nggak boleh. Ini contoh ya. Chord-nya ada. Saudara bisa pakai renungan pagi, saudara bisa pakai untuk kersel. Kalau sampai saudara tidak download, Anda tidak pakai untuk pelayanan, itu artinya saudara menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri. Nanti kalau dilewatin, jangan marah. Sebab Tuhan sudah memberitahu kepada saya bahwa ini akan ada perubahan eksponensial yang sangat cepat setiap 3 bulan. Jadi saudara mesti inovatif ke depan apa yang harus saudara kerjakan. Kok nggak bersahabat? Sekarang saya tunjukkan.
Saudara-saudara, marilah kita mengangkat pujian seolah-olah kayak WL aja. Mari angkat pujian. Tiada seperti Engkau Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Angkat tangan lebih tinggi saudara. Saudara, sekarang tidak ada lagi alasan, Pak Kersal saya nggak bisa belah. Kenapa? Nggak ada yang gitaris. Nggak ada lagi alasan. Tidak ada lagi yang berkata, Pak kita belah, nggak ada Pak, nggak bisa, nggak ada gitar. Nih sekarang dilengkapi, semua orang bisa buka Kersal. Kasih tahu kanan kiri, kamu bisa buka Kersal. Coba apa yang sulit coba? Cuman buka rumahmu. Buka rumah bisa nggak? Udah bisa, asal bisa buka rumah, bisa buka Kersal. Bahan khotbah tersedia. Kalau pengen khotbah gembala, dengerin supaya kelihatan canggih. Lebih dengerin lagi ulang. Ada source-nya di sini, buka lagi, dengerin. Begitu Anda dengerin, saudara khotbah. Bertanya kepada teman-temanmu yang bertanya, wah, saudara dianggap, keren sekali. Oh iya, tadi habis dengerin itu khotbah gembala soalnya tadi. Saya pengen gini, kenapa kita berpikir keras demi kemajuan ke depan? Sebab kalau ada gereja lain yang berpikir keras, Anda jangan marah. Taksi tidak mau berubah, yang lain berubah, setiap 3 bulan improve, dia tidak berubah. Begitu dia jalan, orang lain ngikut, jangan marah. Saya harap gereja, jangan pikir saudara di ujung bumi. Kota bumi namamu, tapi kau bukan ujung bumi. Jangan berpikir di kota bumi orang tidak ngerti internet. Banyak orang kota bumi yang canggih-canggih. Di Malang, canggih enggak? Apalagi Anda yang melayani di Jakarta, Jakarta. Ini dulu Udik, sekarang jadi metropolitan. Jokowi aja ke sini. Sekarang ini jadi kota metro, banyak orang pindah ke tempat ini, ke daerah ini. Jangan pernah kita lihat perubahan begitu banyak. Yang kedua, buat pendekatan yang baru. 2, kemampuan untuk melihat, memunculkan kemungkinan mengkombinasikan hal yang lama dan yang baru. Itu pun juga namanya inovasi. Sebab di muka bumi ini, perpaduan itu akan membuat saudara inovasi. Yang ketiga, apa inovasi? Kemampuan untuk mengembangkan dan menciptakan sesuatu yang baru, untested ways, jalan yang belum pernah dijalani orang-orang lain, untuk memecahkan setiap persoalan yang lama dan yang baru. Saudara, jangan pernah kalau orang lain berpikir keras dan orang itu dipakai Tuhan, jangan marah. Makanya hari ini saya ajak saudara sesuai firman Tuhan, berpikir keras, berdoa banyak. Maka Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan lebih dari apa yang kita sanggup pikirkan. Yang keempat, apa itu inovasi? Inovasi adalah kemampuan untuk berpikir melampaui yang telah ada dan percaya punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Orang lain berkata tidak bisa, Anda melampaui pemikiran orang yang berkata tidak ada. Inovasi. Dia berani mencoba yang orang lain tidak pernah berpikir. Thomas Alva Edison adalah orang yang inovatif. Orang lain tidak berani, dia coba. Orang lain dia coba, gagal, orang lain tertawain, dia coba lagi. Begitu ribuan kali, orang lain tertawa, capek tertawa, dia sudah keluar hasilnya. Saya berdoa orang mentertawakan saudara, setelah dia capek mentertawakan saudara, saudara keluar sebagai pemenang. Saya berdoa itulah saudara yang akan diangkat oleh Tuhan ke depan, menjadi orang-orang yang dahsyat, yang mengerti, katakan amin. Saudara, pernahkah kita berpikir hari ini muncul Risk Hospital menjadi salah satu ministry kita? Gak pernah. Kita pertama kali ngobatin orang, pertama kali bikin klinik. Setelah kita bikin klinik, tiba-tiba Tuhan mulai berkata, mulai bikin Risk, mulai hospital dibangun.
waktu mulai dibangun, banyak orang tidak percaya. Tapi hari ini kalau itu jadi, karena Tuhan melakukan lebih, katakan bersama saya, lebih dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Selama ada orang yang berpikir, orang yang berdoa, Tuhan bekerja lebih dari apa yang saudara pikirkan. Makanya berpikirlah yang keras, karena berpikir gak bayar. Mimpi gak bayar. Mari bilang sama saya mulai hari ini berpikir keras, berdoa banyak, karena gratis. Berdoa gratis enggak? Berpikir? Gratis. Sekarang cara berpikir. The mind of a leadership. Kepemimpinan butuh roh. Kepemimpinan itu butuh roh atau the spirit of innovation. Saudara, tidak ada orang yang diciptakan Tuhan tidak kreatif. Tidak ada. Tolong bilang gini, jangan kau diambil. Kalau kamu mah gak kreatif, buang tuh kata-kata itu. Saudara anak Tuhan. Sekarang, kalau anak anjing, satu hari jadi apa? Anjing. Begitu anjing punya anak, anjingnya yang gede, gong, gimana? Kuk, gitu ya? Persis nggak? Saya tanya, begitu anak anjing, bunyinya gimana? Meong, meong. Ngawur aja itu. Meong, meong. Ada nggak anak anjing, lalu kemudian bunyinya meong, meong? Ada nggak? Allah kita itu, Kejadian 1 ayat 1, dia disebut Elohim. Creator. Creator itu bisa mencipta apa saja. Dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan ini. Jadi kalau saudara anaknya creator, saudara pasti kreatif. Makanya saya langsung ganti kostum. Tepuk tangan itu buat anak muda yang bikin ini nih. Dia nggak tahu saya mau khotbah apa hari ini. Tapi ini udah terpampang di situ. Saya ambil. Kok kamu ngerti saya mau khotbah ini? Bilang sama saya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Mulai hari ini, saya sadar, saya tahu, saya anak Allah, saya anak creator, saya pasti kreatif. Bilang yes. Jadi saya akan mendoakan gereja ini. Tolong tim gereja ini 5 Januari waktu saya ulang tahun di ONE KB. Apa? Ono KB. Di Ono KB Januari saya masih ingat, di atas Tuhan itu udah mulai bicara gini, gereja mulai harus ada R&D. Saya tanya Tuhan, kenapa ada R&D? Ini sebelum saya bicara ini. Masih ingat orang-orang intih? Di atas saya bicara, tapi tak ada yang berpikir R&D itu apa. Saya gumuli, saya doa. Tuhan bilang, now, sekarang kamu mesti bangun tim kreatif. Pemimpinnya yang middle, antara kamu dan yang muda. Anggotanya harus yang muda, jangan yang tua, ketinggalan zaman dia. Ke bawah. Saya panggil sekarang. Sebelum saya melanjutkan, mari saya panggil ke depan. Ku yakin. Tim Thomas mana Thomas? Boleh maju ke depan? Cepetan, sebab ke depan saudara, ini akan ada sesuatu yang besar yang akan mengubah gereja ke depan. Dan saya harap kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan. Apakah Anda siap berubah? Apakah Anda siap berubah? Ku yakin. Ini orang-orang muda, jangan pernah sepelekan mereka yang muda. Ini ada yang kepala 3,
Ada yang kepala 2, ada yang kepala 1. Ada yang kepala 0? Ada kepala 1. Kamu berapa? 15? 19 plus 1. Angkat tangan kita supaya mereka. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Sambil angkat tanganmu, doakan mereka supaya Tuhan pakai mereka yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita, saudara. Tuhan, kami hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Tim ini adalah tim yang baru, yang akan menangkap isi hatimu. Aku berdoa dengan kemampuan ilahi, Tuhan, pengurapan yang akan membuat mereka mampu melihat yang orang lain tidak lihat. Pengurapan ini akan memampukan mereka menerima visi yang datang dari Tuhan. Yang orang lain belum sanggup lihat, dia sanggup lihat. Aku berdoa pengurapannya akan memampukan mereka bukan hanya sight, bukan hanya insight dalam hidup mereka, tapi mereka akan melihat visi yang datang daripadamu. Tuhan, di usia mereka, di usia muda yang Tuhan pakai, aku berdoa Tuhan, anak-anak muda akan Kau pakai dengan dahsyat. Tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan karena mereka muda, sebab mereka penuh dengan visi yang datang daripadamu. Kreativitas yang tidak pernah terbatas akan muncul dan akan turun. Aku berdoa biar mereka lahir hal-hal yang kreatif dari dalam hidup mereka. Hari ini aku minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Penglihatan mereka, cara berpikir mereka akan tajam dan kreatif. Ke depan kami akan melihat hal-hal yang ajaib, yang dahsyat akan terjadi. Aku berdoa Tuhan, tim ini akan melesat, akan melahirkan banyak produk-produk yang baru, inovasi-inovasi baru, sehingga gereja yang ada di WTC Family sini kami menikmati, dan semua kami bergerak mengikuti arahan-Mu, dan kami akan berjalan sesuai dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan. Jadi inilah yang membedakan sikap yang membuat inovasi. Inilah yang membedakan orang itu pemimpin dan orang yang dipimpinnya adalah berpikir secara inovatif. Orang itu harus mau berubah. Kita harus berubah. Setiap 3 bulan kita harus rela berubah. Saya masih ingat waktu gereja ini, kebaktian jam 7 penuh, kebaktian jam 10 penuh. Lalu kemudian semua orang berpikir, apa yang harus kita kerjakan? Pak, jeda kalau dibikin 7, 9, 11 tidak bisa Pak, gak bisa. Perkataan tidak bisa itu adalah perkataan yang mematikan inovasi. Saya bawa tim ke Medan, jeda cuma setengah jam, jemaat ribuan, bisa. Begitu mereka lihat pulang, bisa Pak. Buktinya bisa tuh, kebaktian 7, 9, 11. Bisa. Semua harus berubah. Selama kita mau berubah, Tuhan bisa menolong kita. Sekarang, apa itu sumber atau the source of innovation?
Orang itu mempunyai inovasi kalau dia the source of innovation adalah krisis. Crisis is the source of innovation. Rahim untuk inovasi adalah krisis. Krisis membuat orang menemukan cara baru untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang baru yang akan datang. Krisis itu membuat sesuatu yang bagus untuk pertumbuhan gereja kita, iman kita, hidup kita. Orang tanpa krisis tidak pernah ada cara baru untuk mengalami terobosan. Orang yang mengalami krisis artinya sebentar lagi ada inovasi. Jadi jangan pernah kalau ada masalah lalu berhenti. Kalau ada masalah datang doa fajar. Ada terobosan, ada kemenangan. Setiap kali datang doa fajar saya lihat orang bertemu dengan Tuhan. Solusi selalu terjadi. Nah, cara mindsetnya dari para pemimpin menyikapi krisis adalah sesuatu yang baik untuk pertumbuhan para pemimpin. Bagaimana Pak caranya saya menyikapi mindset of leaders dalam innovation? Ini saya mulai bicara mindset pemimpinnya. Pemimpin sejati harus belajar dari pengalamannya. Dia tidak pernah bisa hidup di dalam pengalaman itu. Saudara pernah mendengar peribahasa ini? Experience is the best teacher. Betul apa betul? Sebenarnya statement itu salah. Sebenarnya yang benar adalah experience is the best prison. Kalau orang yang selalu punya inovasi, dia berkata gini, experience, pengalaman lama kita yang membuat kita berhasil, itu bukan guru yang baik. Kalau Anda stay dalam pengalaman yang lama, saudara, dulu iya, itu kebenaran itu bisa. Sekarang, experience is the best prison. Penjara yang baik untuk orang yang tidak mau berjalan di depan. Tapi kalau saudara mau naik, saudara harus inovasi. Yang ngerti katakan. Oke, pemimpin bukan hidup di dalam sejarah, tapi pemimpin harus membuat sejarah lagi yang baru. Saudara, kalau carousel saudara bertambah lagi dan saudara tidak lagi, ada lagi terobosan yang lain. Dan ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak bisa, carousel tidak bertumbuh. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk mengkombinasikan ide yang lama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini mindsetnya. Pemimpin tidak percaya, yang ketiga, pemimpin tidak percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Apalagi dibilang tidak ada. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada bagian core daripada innovation. Dan saya akan sampaikan pesan ini supaya saudara bisa mengerti ke depan. Ini the spirit of innovation. Dari mana Pak roh dari inovasi? Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat 28. Kemampuan kita untuk membuat inovasi itu selaras dari gambar Allah yang adalah God of Creator. The source of creativity adalah Allah sendiri. Kapan dia bisa terjadi? Waktu saudara krisis, saudara mencari Tuhan dan saudara akan mendengar arahan Tuhan. Sekarang, saya jelaskan yang kedua nih. Jadi, Pak, bagaimana supaya saya punya inovasi? Ingat, saudara akan menemukan inovasi ketika saudara menemui krisis. Saat Anda krisis, saudara datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah sumber semua inovasi yang datang. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Hanya Tuhan yang bisa memberitahu. Yang belum diberitahukan oleh orang lain. Hanya Tuhan yang bisa memberitahu. Nah, yang kedua, bagaimana supaya saudara memiliki kreativitas dan inovasi? Gak ada cara lain. Saudara mesti bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membuat saudara punya akses secara supranatural. Sekarang saya ingin sampaikan. Ini dari hati Tuhan yang baru saja Tuhan bicara. Di tengah-tengah jalan saya mempersiapkan kebenaran ini. Saudara, di dalam Lukas pasal 10, nanti baca ya. Tadi saya bicara para pemimpin. Di Lukas pasal 10, Anda membaca cerita tentang Marta dan Maria. Sekarang lihat saya ke depan, nanti baca di rumah.
Pak, kesalahan Marta itu apa sih? Apakah Tuhan tidak senang dengan pelayanan yang dikerjakan oleh Marta? Jawabnya, senang. Kalau enggak ada nasi uduk, enggak ada nasi goreng, enggak ada gado-gado yang bikin Marta. Dan pertanyaannya, kenapa kesalahan Marta di mana? Nih kesalahannya. Kesalahan Marta adalah karena dia tidak mendengar waktu Yesus berbicara. Kesalahan dia bukan di dalam prioritas, kesalahan dia yang utama adalah waktu Yesus bicara seharusnya dia mendengar. Gereja hari ini kenapa tidak bisa berkembang? Kenapa tidak bisa mengalami supranatural? Karena waktu Tuhan bicara kita tidak. Kenapa perusahaan ada yang tidak bisa inovasi? Kenapa ada perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan pada zamannya? Karena ketika Tuhan memberikan ide, Tuhan berbicara kepada dia tidak mendengar. Jadi mendengar Tuhan itu adalah kunci. Katakan bersama saya, kunci. Kunci itu walaupun kecil, saudara, dia bisa buka pintu yang besar. Even kunci itu kecil, dia bisa buka pintu yang besar dan saudara bisa menikmati. Kalau ini saya kunci pintu depan ini, saudara tidak bisa masuk dan saudara tidak bisa ikut pertemuan ini. Tapi begitu ada orang yang pegang kunci dibuka, semua orang bisa masuk. Anda bisa punya almari dan semuanya lemari ada buah, ada semua sayur semua. Anda nggak bisa menikmati kalau Anda tidak punya kunci untuk kulkasnya. Jadi mendengar Tuhan, hidup dengan Tuhan, dengan intim mendengar arahan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan untuk mengalami pengalaman supranatural. Apa yang Tuhan bicara hari-hari ini? Dengarkan. Tuhan sekarang sedang berbicara lewat nabi-nabinya. Pentakosta pertama itu lahir di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kemudian Pentakosta kedua lahir di Azusa Street tahun 1900. Tempatnya di Azusa Street di Amerika. Dan Tuhan sudah mulai bernubuat. William Seymour pernah berkata 100 tahun dari kegerakan ini akan lahir sebuah kegerakan Roh Kudus yang dahsyat lebih besar dari Pentakosta yang kedua itu. Yang kita sebut dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga sekarang sudah nabi-nabinya sudah mulai bicara. Saudara buka di YouTube. Kalau saudara nanti nggak ketemu, saudara bisa kita kirim. Nubuatan daripada Rasul Evan, gembala dari Planet Seeker. Dia bernubuat di tengah-tengah konferensi. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Dia bernubuat gini. Bahwa dari Indonesia akan keluar api yang dahsyat. Dari Indonesia akan keluar banyak api yang keluar luar biasa. Dan dia melihat ada jutaan anak-anak muda. Dan jutaan anak muda ini keluar dari Indonesia membawa api kebangunan rohani. Dengarkan ini. Lalu kemarin baru seminggu yang lalu ada My Home di Bandung. Tiba-tiba Ibu Cindy Jacob datang dan dia bernubuat. Dia tidak pernah dengar apa-apa tentang ini. Tapi tiba-tiba dia bernubuat ini. Lihat, Indonesia akan memegang api kunci revival kebangunan rohani besar di bangsa-bangsa. Waktu dia bernubuat, Indonesia akan keluar api yang dahsyat dan yang luar biasa. Lalu kemudian ketika mereka lagi bernubuat, lalu Cindy Jacob berkata, ini masa peperangan. Sebelum pencurahan besar-besaran itu terjadi, ada masa peperangan. Waktu saya mendengar itu, Tuhan mulai bicara. Nah, siapin. Ini masa peperangan yang hebat. Kalau kamu bisa membawa pasukan memenangkan peperangan. Kalau Pentakosta pertama di Yerusalem, Pentakosta kedua di Amerika, saya meyakini Pentakosta ketiga mulainya ada di Indonesia. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau
Nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Kalau saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kita lakukan, harus kerjakan? Dia minta kita puasa bersama. Yang amin cuma 2. Kita akan puasa tanggal 2 September sampai dengan tanggal 16 September. 2 September sampai 16 September boleh puasa mutlak, boleh puasa biasa, boleh puasa Daniel, boleh. Tetapi saya minta Anda berdoa, berpikir dan berdoa. Masuk menara doa selama 2 minggu persiapan, sebab sebentar lagi September saya akan berangkat ke Israel bersama dengan para pemimpin. Saya akan berangkat ke Israel. Saya pulang, ingat ya, kenapa kok? Kenapa Tuhan minta puasa? Kita preparation puasa selama 2 minggu, sebab saya dengan pemimpin akan melakukan peperangan di Sidon Asia. Saudara tahu ya, Sidon Banten di Banten Barat, Sidon Indonesia di Aceh. Tuhan katakan 4 tahun yang lalu ketika kita melakukan peperangan di Turki, Sidon Asia itu di Turki. Saya tidak tahu kenapa saya tahun ini biasanya lewat Dubai, lewat Yordan. Kenapa tahun ini Tuhan tiba-tiba ditaruh di hati saya? Saya nggak tahu. Ke Turki, dari Turki baru langsung masuk Tel Aviv. Saya tadinya cuman hanya pengen supaya simple dan tidak capek. Karena saya sudah semakin tua, sadar juga. Tetapi saya pikir di tengah jalan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus pergi ke Turki. Sebab setelah kamu menginjakkan kaki di Turki, dengarkan ini, mulai goncangan-goncangan terjadi di Turki. Betul apa betul? Mulai ada banjir bandang, kudeta. Saudara pernah lihat itu kudeta? Kudetanya gagal dan kemudian Turki menjadi tempat basis orang-orang menjual minyak ISIS. Dan Turki ini membuat kekacauan begitu luar biasa. Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke sana. Kamu pergi di Efesus, Anda baca di Kisah Rasul pasal 19. Kamu pergi di Efesus dan kamu lakukan peperangan. Saya minta semua pemimpin di sini puasa. Sebab ketika nanti saya lakukan peperangan, saya tidak minta satu pun di antara kita ada serangan balik. Lakukan peperangan dan di Turki saya selama 2 hari saya akan pergi ke Smyrna dan ke Efesus. Tempat Dewi Diana bercokol di sana. Dan saya lihat Tuhan janji ini Tuhan janji, nubuatan Cindy Jacob. Kalau saudara dan saya perhatikan Timur Tengah, kalau kita lakukan, ini Tuhan yang janji kepada saya. Kalau kamu kerjakan itu, kamu jangan heran, akan terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di gereja-gereja lokal di tempat di mana saudara berada. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ku yakin kau nyatir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau Nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Siap puasa? Siap puasa? Pendoa itu udah ngomong sama saya beberapa minggu. Pak, kita ini kok disuruh puasa? Saya bilang gini, kalau kamu yang dapat, pendoa puasa. Siapa? Noni ya, waktu itu ya. Saya sembahyang, lagi di tengah jalan. Tuhan bilang, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan. Saya bilang, siap, jangan ngirit lagi. Tadinya saya mau ke Israel ngirit, cuman saya aja yang berangkat. Tapi Tuhan bilang, kamu harus berangkat semua pemimpin. Sebab kamu harus peperangan bersama. Dan menerima pengurapan untuk memasuki dimensi yang ketiga. 7 tahun yang ketiga. Ada perkara besar yang akan terjadi. Dan saudara lihat nanti, saudara harus berdoa dan berpuasa. Supaya peperangan di Efesus menghasilkan tuaian yang besar. Kalau saudara kerjakan, Pak bagaimana itu? Nah inilah.
Pemimpin selalu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kenapa dilihat itu? Makanya nih, pengalaman supranatural hanya terjadi ketika Tuhan bicara, kita dengar dan kita kerjakan. Itu inovasi. Walaupun orang bilang goblok, nggak apa-apa, asal taat. Goblok, goblok, asal taat. Coba 1, 2, 3. Berkembang, bertumbuh, diberkati, supranatural terjadi. Apalagi kalau pinter-pinter, wah itu sudah. Itu lebih dahsyat lagi itu. Goblok aja dahsyat. Hah? Terakhir, yang terakhir. The creator atau inovatif. The spirit of innovation. Allah menciptakan segala sesuatu dengan perbedaan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan perbedaan. Mata Anda tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, Allah tidak pernah menciptakan dengan cara berulang. Tuhan tidak pernah menciptakan dengan cara mengulang, nggak pernah. Coba lihat, menyembuhkan orang buta saja, satu berkata, satu pakai ludah, satu pakai tanah, satu macam-macam. Itu tanda bahwa Tuhan kreatif. Yang ketiga, Allah tidak pernah membuat mujizat yang sama dengan cara yang sama. Lihat, ini Tuhan, dari sisi Tuhan. Saya harap Anda pelan-pelan ngikutin Tuhan. Keempat, Dia selalu melihat problem dengan cara yang berbeda. Dia selalu melihat problem dengan cara yang berbeda dari yang lama. Selalu. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Besok lagi memberi makan 4.000 orang. Harusnya kan 5 per 5.000 kali 4.000. Berapa roti? 4 roti. Kira-kira gitu. Tuhan gak pernah sama. Gak pernah diterka. Anda harus belajar kreatif. Orang kreatif itu bukan nyentrik, bukan. Dia dengar-dengaran dari Tuhan dan mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. In the end, saudara mesti mendengar intim dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan dan berjalan. Pada waktu saudara mendengar suara Tuhan dan melakukannya, saudara menjadi pemimpin yang inovatif. Simpson habis memenangkan dengan tulang rahang, habis dia dibuang. Kenapa enggak pakai tulang rahang lagi untuk membunuh? Kenapa dia pakai tenaga yang lain? Karena memang Tuhan itu kreatif. Yesus bagaimana membuat anggur? Dia bukan ngambil buah anggur, buah nanas, dia ambil dari air. Tuhan selalu kreatif. Saya pengen, jadi kalau gitu orang kreatif gimana? Dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberi cara menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Itulah Tuhan Allah kita yang selalu mengerti cara menyelesaikannya. Yang percaya katakan amin. Bagaimana cara Yesus menyeberang danau? Pakai perahu. 1 hari berjalan. Dia nggak pernah pakai cara yang sama, saudara. Makanya kesuksesan kita masa lalu bisa jadi jebakan kita untuk berhenti lihat masa depan. Jangan pernah bangga dengan kesuksesan masa lalu. Di depan Tuhan masih punya yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Setiap cabang-cabang siaplah, Tuhan sedang bergerak dengan caranya yang luar biasa. Coba Anda perhatikan, gimana tuh caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan bisa membayar pajak? Saudara kumpulkan duit. Yesus suruh mancing. Ada duit di sini. 1 hari kalau saya suruh pembangunan, duitnya nggak ada, mancing semua. Contoh, kira-kira Anda mancing nggak? Hah? Yang benar. Mancing. Terakhir, lalu kita sembahyang. Yesus adalah sang inovator.
Cara ia memimpin selalu menunjukkan jalan yang baru. Untuk menyelesaikan persoalan dia selalu pakai cara baru. Oleh karena itu, ada satu ayat, di situ masih ada satu ayat? Ada. Efesus, kok ini nggak habis ya? Oh, berarti kurang. Efesus pasal yang ke-3, ayat yang ke-20. Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Sekarang lihat saya mau tutup. Sekarang lihat saya. Kalau sampai saudara mentok, ada persoalan gak ada jawabannya. Jawabannya cuma 2. Saudara naik ke atas menara, berpikir, katakan bersama saya berpikir, berdoa. Maka Tuhan akan memberi kepadamu jalan yang baru. Sebab Yesus adalah the innovator. Dia adalah orang yang senang dengan inovasi. Dia pribadi yang kreatif. Saudara kalau kekurangan kreativitas, mari bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu mujizat daripadamu.